Rizki. Kemudian sudah cukup kan? Ada yang kurang? Dan berlebihan? Tapi sakit pula ya. Baik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas, kalau pertemuan yang kemarin kita membahas tentang klasifikasi makhluk hidup, ya, mulai dari takson, kemudian kingdom dan lain sebagainya. Pada hari ini Pak Guru ingin menerangkan dan kita ingin mempelajari tentang apa? Tentang kunci determinasi. Tentang kunci determinasi. Baik, ya. Sekarang tolong tujuh pada hari ini Anda paham, tulis kunci determinasi. Paham, tulis kunci determinasi. Kunci determinasi. Tidak bisa mati ya. Mungkin nanti langsung ya. Sekarang Pak Guru mau bertanya, ya. Pernahkah kamu menjumpai suatu makhluk hidup dan bingung mengkelompokkan makhluk hidup itu tersebut? Pernah tidak kamu menemukan atau menjumpai suatu makhluk hidup dan kamu itu bingung mau mengelompokkan makhluk hidup tersebut? Pernah atau tidak? Nah, untuk itulah demi untuk memudahkan kita, ya, demi untuk mempermudah kita menemukan jenis suatu makhluk hidup, kita dapat menggunakan dengan kunci determinasi. Bahkan kita bisa, bahkan kita pun dapat untuk membuatnya. Jadi kita mempelajari kunci determinasi itu semata-mata untuk memudahkan kita dalam menemukan suatu jenis makhluk hidup, ya, yang dapat menggunakan kunci determinasi. Sekalian paham? Baik, ya. Kita akan setelah ini kita akan berdiskusi, akan kita bentuk kelompok masing-masing, ya, untuk apa? Mengidentifikasi, membaca demonstrasi terkait kunci determinasi dan macam-macam daripada kunci determinasi. Setelah itu nanti akan kita diskusikan bersama. Masing-masing kelompok akan memberikan pendapatnya atau memberikan pertanyaan terkait diskusi pada hari ini, yaitu tentang macam-macam daripada kunci determinasi. Jadi saya katakan lagi, atau saya terangkan lagi bahwasanya kunci determinasi itu adalah untuk mempermudah kita, ya, dalam apa? Dalam menemukan jenis suatu makhluk hidup, ya. Kemudian apa? Untuk mempermudah menemukan suatu jenis makhluk hidup. Ya. Baik, setelah ini akan kita bentuk beberapa kelompok dan akan berdiskusi. Satu kelompok terdiri dari 3 orang, ya. Satu data, nanti setelah itu dikumpulkan dan kita diskusikan. Kelompok 3. Tidak ditentukan, ya. Mungkin ditentukan.
kelompok 2 ya terkait tentang kunci determinasi. Coba saya ingin tahu dari diskusi Anda, sebutkan daripada macam-macam kunci determinasi yang diwakili oleh ketua kelompoknya. Silakan. Yaitu yang pertama kunci perbandingan, kedua kunci analisis, dan ketiga sinopsis. Kunci perbandingan, yang kedua kunci analisis, yang terakhir kunci sinopsis atau yang disebut yaitu sebagai kesimpulan. Ya. Tanya lagi, coba Anda jelaskan apa itu kunci analisis. Analisis atau kunci kotom yang terdiri dari sederetan, bait atau kuplet. Ya kan? Atau kunci dikotom yang terdiri dari sederetan, bait atau kuplet. Paham semuanya? Nah, setelah ini saya mau tanya ke kelompok 3 ya. Sekarang saya mau bertanya kepada kelompok 3. Coba dari kelompok 3 ini hasil daripada diskusi yang Bapak Guru mau tanyakan tentang kunci determinasi yang diwakili oleh ketua kelompoknya. Yang saya mau tanyakan adalah apakah yang Anda ketahui tentang kunci determinasi? Kunci determinasi merupakan cara atau langkah untuk mengenali organisme dan mengelompokkannya pada diagnos makhluk hidup. Kunci determinasi adalah upaya sederhana tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berurut mulai dari ciri umum hingga ciri khusus untuk menemukan suatu jenis makhluk hidup. Jadi intinya apa? Intinya yaitu pada yang saya terangkan bahwasanya intinya kunci determinasi itu untuk apa? Memudahkan kita dalam apa? Mengklasifikasi makhluk hidup. Nah, setelah ini kelompok 1. Sekarang saya mau menanyakan kepada kelompok yang pertama, bagaimanakah langkah-langkah kita dalam menggunakan kunci determinasi? Coba diwakili oleh ketua kelompoknya ya. Nomor 1, bacalah kunci determinasi mulai dari penggunaan. Ya. Ini pada kunci determinasi dengan ciri makhluk hidup yang diamati. 3, apabila ciri-ciri pada kunci determinasi sesuai dengan ciri makhluk hidup yang diamati, catat dan beri nomornya. 4, lakukan hal ini sampai memperoleh nama, famili, ordo, kelas, dan spesies dari makhluk hidup yang diamati. Baik, itu adalah langkah-langkah dari gimana kita menggunakan kunci determinasi. Baik. Apakah masih ada yang kurang paham dari masing-masing kelompok? Setelah ini silakan mengajukan pertanyaan dan langsung ke kita sendiri. Paham? Jadi gini, nanti kunci determinasi itu ada beberapa variasinya. Nanti Anda yang paling ini, ini terus ini ada langkahnya. Itu klasifikasi. Paham ya? Ini bisa dilakukan lagi. Mungkin apa yang tidak paham bisa dipahami lagi. Ada yang tidak paham? Baik, setelah kita mengadakan diskusi barusan, dapat kita simpulkan bahwasanya kunci determinasi adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi kita, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan berdasarkan ciri-ciri yang saya berlawanan. Kunci ini disusun dalam bentuk format dikotom, di mana setiap langkah menawarkan dua pilihan makhluk hidup. Prosesnya melibatkan percocokan ciri-ciri organisme dengan deskripsi yang ada pada kunci
hingga mencapai identifikasi spesies yang tepat. Kunci ini penting dalam biologi untuk mempermudah dalam pengenalan dan klasifikasi suatu organisme. Paham? Paham yang sudah saya sebutkan barusan? Nah, nanti ada tugas di rumah ya. Ada tugas di rumah yaitu kita membuat kunci determinasi dari hewan dan tumbuhan. Ya. Ada pekerjaan rumah yang harus Anda kerjakan yang akan kita nanti di pertemuan lagi akan kita bahas selanjutnya. Mungkin pada pertemuan hari ini kita cukupkan dengan bacaan alhamdulillah. Karena kenapa? Pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan juga semoga nanti yang masih kurang paham bisa secara pribadi langsung bertanyakan kepada Pak Guru apakah yang masih yang kurang paham. Cukup sekian dari kami karena bel sudah menentukan pergantian jam. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.